Pernahkah Anda mendengar tentang fraud, kasus fraud, pengertian fraud, atau seputar fraud? Fraud adalah kecurangan, segala tindakan, perbuatan yang melawan hukum bisa dikatakan sebagai fraud. Terdapat penyebab terjadinya fraud yang diambil dari teori fraud triangle, di mana terdapat tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Tekanan ada karena kebutuhan untuk melakukan fraud karena gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan hal finansial lain yang menjadi sebuah tekanan. Untuk kesempatan sendiri terjadi karena situasi yang membuka untuk memungkinkan suatu kecurangan terjadi. Biasanya terjadi karena pengendalian internal perusahaan yang lemah atau kurangnya pengawasan serta penyalahgunaan wewenang. Untuk rasionalisasi terjadi karena adanya sikap atau karakter atau nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan. Rasionalisasi ini berkata terkait sikap yang paling banyak digunakan, yaitu hanya meminjam aset yang dicuri dengan alasan bahwa tindakannya untuk membahagiakan orang-orang yang dicintainya. Berikut adalah contoh kasus kecurangan yang mungkin bisa terjadi pada perusahaan. CV Elegan adalah perusahaan yang bergerak pada bisnis spare part mobil. Adapun struktur organisasi dari perusahaan ini adalah Ibu Ani sebagai pemilik perusahaan, dengan memiliki seorang manajer penanggung jawab bernama Andi yang membawahi 3 divisi, antara lain admin kasir yang terdiri dari Riri dan Tika, divisi gudang terdiri dari Andro, Cucu, dan Aldo, serta divisi sales yang terdiri dari Aldi, Ketut, Maria, dan Mario. Berdasarkan struktur organisasi, kita tahu bahwa Andi adalah orang kepercayaan Ibu Ani, sehingga dengan posisi Andi sebagai manajer penanggung jawab, serta seluruh aktivitas yang melakukan persetujuan pembuatan nota faktur, serta kontrol untuk setiap utang piutang dan keluar masuk barang dagang. Karena dirasa Andi mampu memiliki tanggung jawab untuk seluruh kegiatan operasional perusahaan CV Elegan. Pada suatu hari, Andi serta 2 orang sales yang bernama Mario dan Aldi sedang berkumpul secara bersembunyi pada sebuah ruangan di perusahaan tersebut. Lapor Pak, barusan saya dan Aldi berkunjung ke toko Budijaya dan toko tersebut meminta untuk dikirim 1000 pasang spion mobil dan akan dibayar tunai ketika barang diterima. Betul Pak, ini adalah kesempatan kita mendapatkan omset tunai di masa pandemi seperti ini. Betul, kita semua sedang mengalami krisis keuangan. Mari kita gunakan uang itu terlebih dahulu untuk kebutuhan keluarga kita. Saya buatkan nota faktur penjualan kredit untuk toko Budijaya, serta nanti saya akan koordinasikan dengan orang gudang untuk mengeluarkan barang yang diantar ke toko Budijaya. Andi, Mario, dan Aldi melakukan hal yang sama berulang-ulang. Mereka bekerja sama dengan Andrew selaku pihak gudang untuk melakukan manipulasi laporan rincian keluar masuk gudang. Sehingga ketika terjadi stok opnam barang dagang, seluruh angka menunjukkan angka yang sama sesuai dengan keadaan fisik saat itu. Seiring berjalannya waktu, timbullah kecurigaan Maria selaku rekan sesama sales terhadap sikap aneh dari Mario dan Aldi
yang ditunjukkan dengan bahasa tubuh mereka yang mencurigakan. Ada yang aneh dengan sikap mereka. Semakin hari gelagat mereka tidak masuk akal dan tindakan mereka juga menandakan ada hal yang aneh. Maria selalu mengawasi setiap aktivitas yang dilakukan oleh Mario dan Aldi. Hingga pada suatu hari, Maria membongkar laci Mario dan Aldi secara diam-diam. Aku harus bongkar laci mereka. Pasti ada yang tidak beres dengan mereka. Beberapa menit kemudian, Apa ini? Ternyata ini semua adalah invoice penjualan tunai milik banyak toko yang sudah lama mereka sembunyikan di laci ini. Dan di invoice ini sudah diketahui dan ditandatangani Pak Adi rupanya. seketika Maria mengambil seluruh invoice tersebut dari laci mereka dan membawa kepada admin kasir untuk meminta dilakukan cross-check dengan laporan penerimaan uang yang sudah terjadi. Dari seluruh invoice tidak ada satupun uang, baik itu secara tunai atau transfer, yang masuk ke dalam rekening atas nama perusahaan. Sehingga Maria, Tika, dan Riri memutuskan untuk menghubungi Ibu Ani langsung. Selamat siang, Bu Ani. Ya, Tika, selamat siang. Bagaimana? Jadi begini, Bu. Baik, besok saya akan ke sana. Terima kasih laporannya. Selamat siang. Setelah menerima laporan kejadian dari Tika, tidak berpikir lama, keesokan harinya Ibu Ani datang ke perusahaan bersama auditor eksternal dari KAP Dito dan rekan tanpa menghubungi Andi selaku manajer penanggung jawab perusahaan tersebut lebih dulu. Kedatangan Ibu Ani dan tim auditor membuat Andi terkejut dan tidak bisa melakukan hal apapun untuk menyembunyikan serta mempersiapkan segala bukti dan fakta yang ada dengan baik. Tim auditor dengan sangat baik menguak segala kecurangan yang terjadi pada perusahaan tersebut dan ditemukan bukti penggelapan uang tunai dari seluruh invoice penjualan tunai yang tersembunyi berjumlah 57 miliar. Sehingga terlihat laporan piutang menjadi sangat besar. Tentu tim auditor juga melakukan cross-check dengan data customer dari berbagai toko dan dinyatakan bahwa banyak toko tidak memiliki piutang kepada CV Elegan karena sudah melakukan pembelian ke CV Elegan secara tunai melalui sales Mario dan Aldi. Dengan sangat marah, Bu Ani meminta kepada karyawan untuk berkumpul. Saya sudah sangat kecewa karena sudah mempercayakan pencuri seperti Andi untuk mengelola perusahaan saya. Semua bukti sudah jelas, dan sekarang saatnya berwajib yang akan menindaklanjut segala peristiwa yang sudah terjadi. Tidak menunggu lama, polisi melakukan pemeriksaan dan membawa Andi, Mario, Aldi, serta Andro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke kantor polisi. Andi, Mario, Aldi, dan Andro mempertanggungjawabkan segala tindakannya dengan kurungan penjara sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Setelah kejadian tersebut, Bu Ani merestruktur organisasi dalam perusahaan CV Elegan serta menempatkan posisi seseorang sesuai dengan tugas dan fungsi yang lebih jelas serta lebih memperhatikan kewenangan
dan kewajiban karyawan sesuai dengan fungsinya dalam perusahaan. Di Indonesia sendiri sering banyak dijumpai contoh kasus kecurangan yang terjadi. Berikut adalah beberapa contoh kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia. Masih pada Garuda, maskapai penerbangan merah putih Indonesia, yang tentunya ini dibanggakan oleh Indonesia karena ini adalah BUMN, maskapai plat merah. Tetapi sayangnya masih penuh dengan kejanggalan di sini, sehingga masih harus kita bedah di sini kejanggalan daripada laporan keuangan Garuda. Seperti yang kemarin sudah pernah kita sampaikan juga beberapa kali bahwa terdapat kejanggalan pada laporan keuangan khususnya pada pos pendapatan lain-lain. Hari ini kita akan melanjutkan. Kalau kemarin kita masih membahas tentang simsalabim laporan keuangan Garuda yang berubah menjadi positif. Hari ini kita akan lebih membedah kenapa bisa menjadi positif dan apa saja kejanggalan yang sebenarnya perlu dipertanyakan pada pihak Garuda maupun mungkin Sriwijaya dan juga Mahata di sini. Tapi kita akan ulas lebih lengkap untuk Anda satu persatu, kita ulangi dari awal kejanggalan, di mana awal kejanggalan ditemukan dari laporan keuangan Garuda Indonesia di sini yang berada yang kita lihat di tahun 2016, di mana pendapatan usaha di sini tahun 2016 ada di angka 3,86 miliar rupiah yang terus naik hingga pada saat tahun 2018 berada di angka 4,37 miliar dolar Amerika Serikat. Maksud kami di sini. Nah, yang perlu dipertanyakan adalah dengan meningkatnya pendapatan usaha, tentunya beban usaha juga naik ya, karena jumlah penumpang naik, otomatis biaya operasional juga naik, sehingga beban usaha juga naik. Nah, di sini yang perlu kita lihat adalah selisihnya. Kalau kita lihat selisih dari pendapatan dan beban usaha tahun 2016 di sini, dapat kita lihat di sini ada sedikit keuntungan di tahun 2016, kemudian dapat kita lihat di tahun 2017 di sini ada rugi bersih, kemudian di tahun 2018 seharusnya masih rugi bersih, dan di kuartal 1 2019 pada di sini kita lihat ada pendapatan usaha, ada laba bersih di sana. Nah, tetapi seperti yang sudah kita pernah sampaikan sebelumnya, saya akan bawa Anda ke slide yang selanjutnya, simsalabim berubah di tahun 2018, laba bersih 0,81 juta dolar Amerika Serikat. Tentunya menjadi tanda tanya. Kalau secara matematika dasar dihitung ini harusnya rugi, tetapi di sini pada akhirnya untung. Yang rugi bersih di sini hanya tahun 2017 saja sebesar 216,58 juta dolar Amerika Serikat. Kita tidak akan membahas ini lebih dalam karena sudah pernah dibahas sebelumnya, tetapi yang perlu kita bahas adalah apa yang membuatnya menjadi lebih laporan keuangan tersebut menjadi untung. Yang sudah pernah kita bahas juga sebelumnya, yang membuat menjadi untung adalah pos pendapatan lain-lain, di mana terdapat nama PT Mahata Aero Teknologi di sana yang memberikan pembayaran sebesar 239,94 juta dolar Amerika Serikat ini untuk proyek-proyek yang terkait dengan teknologi pemasangan fasilitas-fasilitas wifi di pesawat ya, supaya lebih canggih dan lain sebagainya. Di mana rincian pendapatannya di sini hak untuk pemasangan layanan konektivitas sebesar 131,94, hak pengelolaan layanan hiburan dan manajemen konten 80 juta dolar Amerika Serikat di sana, dan yang terakhir karena Sriwijaya juga masuk di dalam sana, maka akan ada bagian daripada Sriwijaya yang dikatakan harus diberikan kepada Garuda Indonesia di sini. Ini menjadi sedikit pertanyaan juga, kenapa pada akhirnya nama Sriwijaya yang harus membayar untuk fasilitas ini. Mari akan kita bahas selanjutnya pada slide berikut ini, di mana kejanggalannya ada pada 4 hal berikut ini. Yang pertama adalah kesepakatan antara Garuda dengan PT Mahata Aero Teknologi adalah selama 15 tahun di sini. 15 tahun tetapi pembayarannya itu dilakukan dan dicatatkan dengan kas yang berbasis akrual. Artinya apa? Artinya pendapatan 15 tahun ke depan tersebut ditulis atau dimasukkan di tahun 2018 sebagai pendapatan. Jadi dari piutang dituliskan kepada pendapatan tahun 2018. Dapat Anda bayangkan ya, berarti kalau kita telaah secara lebih lanjut pada kehidupan sehari-hari, apabila Anda sudah percaya terhadap satu orang untuk membayar utang dalam waktu 15 tahun, hanya dalam tahun pertama Anda percaya, berarti Anda memiliki kepercayaan yang cukup besar di sini terhadap Mahata Aero Teknologi. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah
siapa Mahata Aeroteknologi? Karena ketika kita kita buka websitenya, ternyata domain masih for sale di sana. Jadi ini masih pertanyaan yang harus dijawab oleh pihak-pihak yang terkait. Ya, dan yang kedua di sini bukti dokumen. Boleh saja ya apabila piutang tersebut ditulis ke dalam bentuk pendapatan asalkan ada bukti dokumennya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah adakah bukti dokumen atau bukti-bukti pemasangan fasilitas dan lain sebagainya yang sudah terpasang baik di Garuda maupun di Sriwijaya Air. Kemudian kita lihat di sini yang ketiga, belum ada kas yang masuk. Kalau dilihat dari catatan pendapatan pos lain-lain di laporan keuangan Garuda di tahun 2018 ke kuartal pertama 2019 angkanya masih sama. Artinya tidak ada pengurangan. Kalau tidak ada pengurangan artinya belum ada pembayaran di sana. Jadi ini masih tanda tanya karena masih belum ada kas yang masuk. Dan yang terakhir adalah insentif 28 juta kepada Garuda yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa seharusnya PT Mahata Aero membayar 30 juta dolar Amerika Serikat ke Sriwijaya Air dan pada akhirnya Sriwijaya ini diminta untuk membayar 28 juta dolar sebagai insentif kepada Garuda dan seharusnya yang kalau secara logika yang ditulis pada pendapatan pos lain-lain tersebut adalah Mahata Aeroteknologi karena apabila terjadi gagal bayar tentunya yang penagihan atas hak eksklusif tersebut ditagihkan ke PT Mahata Aeroteknologi bukan kepada Sriwijaya. Tetapi yang terjadi adalah nama yang dituliskan pada pendapatan pos lain-lain adalah Sriwijaya Air. Inilah 4 kejanggalan dari laporan keuangan Garuda yang masih perlu dipertanyakan kepada pihak-pihak terkait. Apa sebenarnya yang terjadi pada pendapatan dan laba bersih dari Garuda dan catatan keuangan Garuda untuk tahun 2018. Zulkarnain Malarangeng mengaku menerima uang 2 miliar rupiah dan 550 ribu dolar Amerika dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Sejumlah pihak meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menunda sidang putusan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Penutupan gerbang tol Karangtengah menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan di Tangerang. Warga mengeluhkan kenaikan tarif yang dinilai kurang sosialisasi. Pemirsa, selamat berjumpa dalam program Prime Time News. Program ini akan memberikan informasi kepada Anda mengenai isu-isu besar yang terjadi sepanjang hari ini dan kami akan menyajikannya kepada Anda dalam mengemas makna dalam sebuah berita. Saya Zakia Arfan. Ya, dan saya Fitri Megantara akan menemani Anda selama 90 menit ke depan. Agenda pertama adalah terkait pemberantasan korupsi. Hari ini Pengadilan Tipikor melakukan sidang terhadap beberapa kasus korupsi, diantaranya sidang kasus Hambalang dan korupsi KTP elektronik. Dari sidang Hambalang, terdakwa Cul Malarangeng mengakui ia menerima aliran dana sebesar 2 miliar rupiah dan 550 ribu dolar Amerika. Selanjutnya, agenda kedua ini terkait dengan sidang tuntutan kasus penodaan agama Basuki Cahayapurnama yang akan dilaksanakan pada esok Selasa dan sejumlah pihak meminta Majelis Hakim untuk menunda sidang tuntutan untuk mengantisipasi kerawanan berkumpulnya massa di masa tenang Pilkada DKI Jakarta. Ya, dan di agenda yang ketiga adalah mengenai penutupan gerbang tol Karangtengah yang belum efektif mengurangi kemacetan. Kemacetan panjang justru terjadi di beberapa ruas pintu masuk tol Jakarta Tangerang. Pengemudi mengeluhkan kemacetan yang terjadi dan mempertanyakan pengelola jalan tol yang dinilai kurang sosialisasi terkait kenaikan tarif tol Jakarta Tangerang. Dan pemirsa, inilah Prime Time News selengkapnya. Andi Zulkarnain Malarangeng atau Cul Malarangeng menjalani sidang dakwaan dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa KPK terungkap peran Cul dalam mengatur proyek di Kemenpora di mana saat itu kakaknya Andi Alfian Malarangeng menjabat sebagai Menpora.
Jul Malarangeng menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor sebagai terdakwa atas skandal korupsi proyek Hambalang yang merugikan negara sebesar 465 miliar rupiah. Dalam dakwaan terungkap dugaan keterlibatan Jul Malarangeng dalam proyek Hambalang yang diawali dengan pertemuan di ruang kerja Andi Malarangeng di lantai 10 gedung Kemenpora, pertemuan dengan Wafid Muharram, Deddy Kusdinar, dan Muhammad Fahrudin. Terdakwa membahas kesiapan kontraktor dalam mengerjakan proyek Hambalang. Jul Malarangeng didakwa menerima uang sebesar 550 ribu dolar Amerika pada tahun 2010 dari tersangka Deddy Kusdinar yang merupakan bawahan dari Menpora saat itu, Andi Malarangeng. Jul juga menerima uang dari bos PT GDM sebesar 2 miliar rupiah pada 18 Mei 2010 sebagai syarat untuk menjadi rekanan proyek Kemenpora. Sekitar bulan Juli tahun 2010, terdakwa melakukan pertemuan dengan Wafid Muharram, Deddy Kusdinar, dan Muhammad Fahrudin di restoran Jepang Sumire, Hotel Grand Hyatt Jakarta. Pada pertemuan itu, terdakwa menyampaikan bahwa Andi Alifian Malarangeng sudah 1 tahun menjabat Menpora, namun belum mendapat apa-apa, sehingga meminta agar dibantu dana operasional. Yang ditanggapi oleh Wafid Muharram akan mengusahakan dana tersebut. Pada kesempatan itu, Muhammad Fahrudin juga menyampaikan terkait dana yang diminta terdakwa tersebut akan berkoordinasi dengan Wafid Muharram, sehingga pada kesempatan lain Muhammad Fahrudin menyampaikan kepada Wafid Muharram bahwa dana untuk Andi Alifian Malarangeng melalui terdakwa adalah sebesar 18% dari nilai proyek pembangunan P3 Zon Hambalang. Atas permintaan tersebut, Wafid Muharram mengatakan akan meminta dari PT Adikarya. Terdakwa Andi Zulkarnain Malarangeng mengakui telah menerima uang senilai 2 miliar rupiah dan 550 ribu dolar Amerika Serikat dari proyek Hambalang. Jul menyesal dan meminta maaf atas kesalahannya tersebut. Ia juga menyatakan siap bekerja sama dengan KPK untuk mengungkap kasus korupsi proyek Hambalang. Saya sungguh-sungguh menyesal dan merasa bersalah telah menerima dana tersebut. Oleh karena itu, saya mohon maaf dari hati yang terdalam. Saya siap tentunya menanggung konsekuensi kehilafan saya itu. Dan karena itu pula yang mulia, sejak awal sebelum diminta KPK, semuanya telah saya katakan apa yang setelah saya ketahui dan saya juga telah mengembalikan dana tersebut kepada penyidik KPK. Mungkin hanya satu hal yang perlu saya katakan, kakak saya yang mulia, Andi Alifian Malarangeng sesungguhnya tidak pernah mengetahui perihal penerimaan dana tersebut. Tentu dia sekarang sudah ditahan dan sedang menjalani masa tahanannya. Dia sama sekali tidak mengerti, tetapi telah membayar mahal semua kesalahan ini. Sejumlah kader Partai Demokrat tercatat terjerat kasus proyek Hambalang. Ya, sebut saja Anas Urbaningrum, Muhammad Nazarudin hingga Andi Alfian Malarangeng. Putra kedua Susilo Bambang Yudhoyono, Edi Baskoro atau Ibas turut disebut menerima aliran dana. Terpidana kasus proyek Hambalang sekaligus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin menjadi awal diseretnya Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas menjadi perbincangan dan buah bibir di persidangan. Ya, waktu itu Mas Anas memerintahkan supaya diantar uang 200 ribu dolar ke Mas Ibas supaya meredam situasinya, supaya SBY supaya jangan terlampau menekan Mas Anas, itu intinya. Uang itu diserahkan. Maksudnya supaya Mas Anas jangan maju jadi ketua umum. Kenapa dikasihnya ke Pak Ibas? Kaitannya apa? Ya. Nggak langsung bilang aja ke Pak SBY? Enggak, waktu itu memang dikasih ke Mas Ibas supaya Mas Ibas yang ngomong ke bapaknya. Bola panas ada di tangan Anas yang hingga kini masih bungkam dan lebih melontarkan pernyataan dibalut kalimat bias. Hambalang, nggak ada, saya di Rasuna Said sekarang. Yang pasti ya, Duren Sawit itu jaraknya lebih jauh, ya. Jarak Duren Sawit ke Hambalang itu lebih jauh daripada Hambalang ke Cikias, itu udah pasti. Tuduhan itu dibantah besan SBY, Hatta Rajasa, yang balik menuding sebagai tuduhan fitnah yang kejam. Menurut saya, kita janganlah melontarkan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Itu bisa menjadi fitnah, ya fitnah itu sangat kejam.
Tak hanya sang mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, sidang Cul Malarangeng juga diharapkan mampu membuka tabir baru aliran proyek Hambalang yang kini mangkrak tak bertuan. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Andi Zulkarnain atau Cul Malarangeng diketahui pernah mengembalikan uang kepada KPK sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus proyek Hambalang. Selain Cul Malarangeng, kasus proyek Hambalang senilai 1,2 triliun rupiah ini juga menjerat mantan Menpora Andi Malarangeng dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. 6 Februari 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menahan Andi Zulkarnain atau Cul Malarangeng setelah 6 jam diperiksa dan setahun ditetapkan sebagai tersangka. Syukur alhamdulillah, hari ini telah diputuskan untuk memulai masa penahanan, masa yang sudah saya tunggu sekian lama. Itu kan banyak, ada Yulianis juga nerima, ada Fahri juga menerima gini. Ada banyak dong, ada yang jadi gubernur juga sekarang. Adik dari mantan Menpora Andi Alfian Malarangeng ini diduga menerima fee dan membantu subkontraktor proyek Hambalang. 5 tahun sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Cul telah mengembalikan uang kepada KPK. Dana yang saya pernah terima, yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dari Pak Herman dan juga dari Deddy Kusnidar, ya. Insya Allah dalam 1-2 minggu ini, dalam bulan ini juga, saya akan mengatur, mengumpulkan uang tersebut untuk mengembalikan kepada pihak KPK. Dalam dakwaan mantan pejabat pembuat komitmen Kemenpora Deddy Kusnidar, Cul disebut menerima uang total 4 miliar rupiah dalam 3 tahap dari subkontraktor proyek Hambalang. Setahun sebelum Cul menjadi tersangka, kakaknya Andi Malarangeng divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah oleh Pengadilan Tipikor dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Selain Andi Malarangeng, kasus korupsi proyek Hambalang ini juga menjerat mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Juni 2015, Mahkamah Agung justru melipat gandakan vonis Anas dari 7 tahun menjadi 14 tahun penjara. Tim Liputan Metro TV. Kami akan kembali pemirsa dengan informasi lainnya, di antaranya sidang lanjutan kasus korupsi KTP elektronik hari ini menggali keterangan saksi terkait proses pembahasan anggaran dan pengadaan proyek IKTP. Kembalikan Mas? Iya. Biar dipu ya, besok lagi ya. Jangan kayak gitu dong Mas, kalau jualan. Minta maafnya juga mana Mas? Minta maaf yang proper. Jangan duit dimasukin ke kantong, ngomong sama kita juga nggak sopan tadi. Iya, nggak mau ngasih kembalian kan tadi 100.000 nggak dikasih bon kan? Ngaku, jangan nipu. Mas, iya ngaku. Dengerin, minta maaf, ngaku. Saya minta maaf nih. Ya, dengerin saya nih. Saya nggak pernah masukin uang ke kantong. Itu namanya penuduhan. Terus kenapa tadi 100.000 tolong makasih? Masih kantongnya sekarang. Mas jangan nuduh saya. Ya emang nyatanya kalian nipu? Kamu nipu kita. Itu kayak gitu. Ya kamu nipu kita. Itu nggak nipu. Kamu nipu kita. Kamu nggak mau ngasih bon. Nggak mau ngasih bon gimana? Kamu nggak mau ngasih saya bon. Belum nyelesain pembicaraan. Struknya habis. Struknya udah off, udah ada. Saya belum ngambil perintah. Dan ini tadi kalau saya nggak minta juga nggak dikasih. Oke, ngaku minta maaf. Terserah. Ya, terserah. Ngaku minta maaf. Sopan dia. Ya. Ya, kembali kan Mas? Iya. Biar dipu ya, besok lagi ya. Jangan kayak gitu dong Mas, kalau jualan. Minta maafnya juga mana Mas? Minta maaf yang proper. Jangan duit dimasukin ke kantong, ngomong sama kita juga nggak sopan tadi. Iya, nggak mau ngasih kembalian kan tadi 100.000 nggak dikasih bon kan? Ngaku, jangan nipu. Mas, iya ngaku. Dengerin, minta maaf, ngaku. Saya minta maaf nih. Ya, dengerin saya nih. Saya nggak pernah masukin uang ke kantong. Itu namanya penuduhan. Terus kenapa tadi 100.000 tolong makasih? Masih kantongnya sekarang. Mas jangan nuduh saya. Ya emang nyatanya kalian nipu? Kamu nipu kita. Itu kayak gitu. Ya kamu nipu kita. Itu nggak nipu. Kamu nipu kita. Kamu nggak mau ngasih bon. Nggak mau ngasih bon gimana? Kamu nggak mau ngasih saya bon. Belum nyelesain pembicaraan. Struknya habis.
Struknya udah off, Kan nggak saya, ada. saya belum ngambil perintah. Dan ini tadi kalau saya nggak minta juga nggak dikasih. Oke, ngaku minta maaf. Terserah. Ya, terserah. Ngaku minta maaf. Sopan dia. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Semoga video kami ini dapat membantu dan menjadikan referensi bagi Anda dalam menganalisa serta memberikan contoh kasus kecurangan yang mungkin bisa terjadi pada perusahaan terkait dengan siklus penjualan.